Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kelompok 1. Di sini kita akan memaparkan video edukasi tentang akuntansi zakat, mata kuliah akuntansi entitas nirlaba, dosen pengampu Ibu Rizka Fajriana Fitri Prasetya MAK. Saya Linda Eka, NIM 147. Saya Unsana Ilil Iza, NIM 142. Saya Devita Sari, NIM 150. Saya Wanda Hamidah, NIM 152. Saya Hesna Putri Asari, NIM 153. Saya Isnain Yulana Putri, NIM 146. Saya Selvi Kusuma Rahayu, NIM 140. Saksikan videonya ya. Dadah! Pagi itu, 6 mahasiswa akuntansi syariah duduk melingkar di gazebo kampus. Di tengah suasana tenang, mereka memulai diskusi tentang akuntansi zakat, mencoba memahami penerapannya dalam kehidupan nyata. Obrolan sederhana itu pun menjadi awal tukar pikiran yang penuh makna. Linda, dari tadi aku dengar kamu bahas tentang akuntansi zakat. Nah, cara bayar zakat itu bagaimana sih? Nah, untuk zakat sendiri itu ada dua. Yang pertama yaitu zakat fitrah yang wajib dibayarkan saat Ramadan sebelum Idul Fitri. Biasanya itu dengan beras 2,5 kg atau dengan uang yang senilai dengan beras tersebut. Dan yang kedua yaitu zakat mal atau zakat harta. Syaratnya harta benda harus mencapai nisab dan dimiliki selama 1 tahun. Terus nisabnya itu setara dengan 85 gram emas. Jadi kalau aku punya tabungan 60 juta setahun, jadi kena zakat gak sih? Betul sekali, karena tabunganmu selama 1 tahun itu sudah terkena nisab dan hitungannya itu 2,5% dari tabunganmu, dari harta tabunganmu tadi. Jadi kalau dihitung itu ada 1,5 juta yang kena zakat. Waduh, banyak juga ya. Tapi kan kalau mahasiswa kan transferannya kan pas-pasan ya. Itu apa wajib bayar zakat nggak sih? Kalau belum sampai nisab dan punya penghasilan yang tetap, ya gak wajib bayar zakat malah, tapi wajib bayar zakat fitrah saat Ramadan. Nah, penting juga tempat untuk bayar zakatnya. Bisa di masjid, lembaga resmi amil, ataupun aplikasi zakat online. Agar catatannya catat dengan jelas. Oh, kan pas ada akuntansi zakat, biar catat dan penerimaan dan penyalurannya juga transparan ya. Iya, biar orang yang membayar zakat itu tahu kalau zakatnya itu tersampaikan ke orang yang menerima. Berarti zakat itu bukan cuma ibadah pribadi, tapi juga sampai ke orang itu aja. Benar sekali. Dengan zakat, kita akan berbagi rata dan dapat membantu orang banyak. Oh, kalau gitu nanti kalau Ramadan aku nggak lupa bayar zakat fitrah deh. Bagus, Devita. Ingat, zakat itu tidak mengurangi harta dan tidak menjadi beban, tetapi dapat mensucikan dan membawa berkah. Setuju, mulai sekarang aku lebih semangat belajar akuntansi zakat lagi. Kalian udah dengerin dialog tadi kan? Dari dialog tadi, kita dapat mengetahui bahwa zakat adalah rukun wajib Islam untuk umat Islam yang sudah memenuhi syarat haul dan nisabnya. Jadi, bukan sekedar ibadah saja, namun ada nilai sosialnya juga loh. Nah, selanjutnya yaitu sumber hukum zakat. Yang pertama adalah Al-Quran, yaitu Surat At-Taubah ayat 103, Surat Ar-Rum ayat 39, Surat Fussilat ayat 6-7, dan yang keempat adalah Surat At-Taubah ayat 60. Dan yang kedua yaitu Sunnah. Sunnah yang pertama,
sunnah yang kedua, sunnah yang ketiga, dan sunnah yang keempat. Devita. Ya, lari dari apa? Dari utang ya? Enggak, aku tuh lagi latihan. Soalnya kalau hartaku sudah banyak, takut dikejar wajib zakat. Gila, itu mah nggak bisa lari. Soalnya zakat itu wajib kalau udah memenuhi syarat. Syarat kayak lomba aja harus bawa fotokopi KTP sama fotokopi KK kah? Enggak lah, syaratnya itu ada 3. Yang pertama yaitu Islam. Nah, setiap umat Islam itu diwajibkan untuk bayar zakat. Nah, yang kedua itu merdeka, artinya dia itu nggak budak atau hamba sahaya. Tapi kan sekarang kan konsep itu udah nggak ada, soalnya kan udah merdeka semua. Nah, yang ketiga itu mencapai nisab atau batasan dari jenis harta tersebut. Wih, sama juga ya kalau nggak bayar zakat. Terus kalau uangku baru segini, wajib bayar zakat nggak? Enggak, soalnya kalau wajib bayar zakat itu harus memenuhi 3 syarat tersebut. Jadi Wajib zakat. Kalau kita bicara zakat, tidak semua harta wajib dizakati. Ada syarat-syarat yang harus terpenuhi. Berikut syarat-syaratnya. yang pertama, halal. Harta harus berasal dari jalan yang benar, bukan hasil haram. Yang kedua yaitu milik penuh, yang berarti sepenuhnya milik kita, bukan pinjaman atau titipan. Yang ketiga, berkembang, bisa bertambah atau menghasilkan, seperti usaha atau investasi. Yang keempat, cukup nisab, sudah mencapai batas minimal, misalnya 85 gram emas. Yang kelima, cukup haul, artinya tersimpan selama 1 tahun hijriah, kecuali hasil panennya dipetik ya. Yang keenam yaitu bebas dari hutang, tidak dipakai untuk melunasi hutang pokok. Yang ketujuh, lebih dari kebutuhan pokok, artinya harta di luar kebutuhan sehari-hari. Jadi, jika harta kita sudah memenuhi 7 syarat tadi, maka zakat wajib ditunaikan. Karena zakat bukan hanya sekedar kewajiban, tapi penyuci harta kejiwaan. Mbak, kenapa makanannya dibuang? Oh, saya nggak disengaja, saya buru-buru ini. Lain kali jangan gitu ya. Ya. Nah, teman-teman, jangan kayak Mbak tadi ya yang membuang makanan sembarangan. Karena di luaran sana masih banyak orang yang membutuhkan loh. Nah, zakat juga gitu tujuannya, untuk membantu orang yang membutuhkan. Di dalam zakat, selain ada pemberi zakat, pengelola, pastinya ada penerima zakat. Ada 8 golongan penerima zakat atau yang disebut dengan asnaf, yaitu yang pertama fakir. Fakir adalah mereka yang sama sekali tidak memiliki harta maupun penghasilan, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya saja mereka mengalami kesulitan. Yang kedua yaitu miskin. Miskin adalah mereka yang memiliki penghasilan, namun untuk memenuhi kebutuhan pokoknya mereka mengalami kesulitan, seperti makan, tempat tinggal, kesehatan, bahkan pendidikan. Yang ketiga yaitu amil. Amil adalah mereka yang bertugas untuk mengelola zakat. Yang keempat yaitu mu'alaf. Mu'alaf adalah orang yang baru saja masuk Islam, sehingga masih dalam proses untuk menguatkan imannya. Yang kelima yaitu rikob. Dahulu, rikob diartikan sebagai budak yang ingin memerdekakan diri. Namun sekarang, rikob diartikan sebagai orang yang dalam keadaan tertindas dan ingin membebaskan diri, seperti dari perdagangan manusia, kerja paksa, atau tawanan konflik. Yang keenam yaitu gharib. Gharib adalah orang yang terlilit hutang, namun hutang tersebut tidak digunakan untuk maksiat dan mereka tidak bisa membayarnya. Yang ketujuh yaitu fisabilillah. Fisabilillah adalah mereka yang berjalan dan berjuang di jalan Allah, seperti melalui peperangan, dakwah, dan lain-lain. Yang kedelapan yaitu Ibnu Sabil. Ibnu Sabil adalah musafir yang sedang dalam perjalanan sehingga mereka kehabisan makanan dan mengalami kesulitan. Itu tadi 8 golongan penerima zakat. Jika tadi sudah dibahas 8 golongan yang boleh menerima zakat, sekarang kita bahas 4 golongan yang tidak boleh menerima zakat. Yang pertama, orang kaya. Orang yang mampu dan memiliki harta yang mencapai 1 nisab. Yang kedua,
orang yang mampu memenuhi kebutuhannya, kecuali jika kebutuhan tidak terpenuhi, baru ia boleh menerima zakat. Yang ketiga, orang kafir di bawah perlindungan negara Islam, kecuali jika diharapkan ia masuk Islam. Yang keempat, ayah, ibu, kakek, nenek, atau keluarga yang nafkahnya menjadi tanggung jawabmu. Menurut PSAK 109, laporan keuangan zakat terdiri dari 4, yaitu yang pertama yaitu laporan posisi keuangan, yang kedua yaitu laporan perubahan dana, yang ketiga yaitu laporan arus kas, dan yang terakhir yaitu catatan atas laporan keuangan. Dalam pengelolaan zakat modern dibutuhkan akuntansi zakat agar lebih transparan dan akuntabel. Akuntansi zakat merupakan proses pencatatan, pengukuran, penyajian, dan pelaporan atas dana zakat yang telah diterima serta disalurkan oleh lembaga amil zakat. Ada dua aspek penting dalam akuntansi zakat. Yang pertama, pengakuan dan pengukuran. Zakat yang telah diterima diakui pada saat transaksi dan dicatat sesuai jumlah nominalnya. Yang kedua adalah penyajian dan pelaporan. Laporan zakat harus dibuat secara transparan agar muzaki dapat mengetahui penyaluran dana yang telah mereka berikan. Di Indonesia, akuntansi zakat mengacu pada PSAK nomor 109 tentang akuntansi zakat, infak, dan sedekah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan duduk Ibu. Ada yang bisa saya sampaikan dulu? Saya mau zakat. Oh, baik. Sebentar ya. Baik, ini tanda terimanya. Terima kasih sudah mempercayai kami sebagai lembaga amil zakat di sini ya Ibu. Iya, sama-sama. Selamat juga. Iya. Sekarang, mari kita lihat bagaimana proses pencatatan akuntansi zakat berdasarkan PSAK 109. Pada tanggal 30 Juli, muzaki menunaikan zakat sebesar 5 juta rupiah. Amil mencatat transaksi ini dengan mendebit akun kas sebesar 5 juta rupiah dan mengkredit akun penerimaan zakat sebesar 5 juta rupiah. Artinya, kas lembaga bertambah dan dana zakat yang siap disalurkan juga bertambah. Kemudian, pada tanggal 10 Agustus, Amil menyalurkan zakat kepada mustahik sebesar 4 juta rupiah. Transaksi ini dicatat dengan mendebit akun penyaluran zakat sebesar 4 juta rupiah dan mengkredit akun kas sebesar 4 juta rupiah. Dengan demikian, kas lembaga berkurang, begitu pula dana zakat yang tersedia. Dari pencatatan ini, kita dapat melihat bahwa setiap penerimaan dan penyaluran zakat tercatat secara transparan dan akuntabel. Muzaki sudah menunaikan kewajiban, amil menjalankan tugasnya mengelola zakat, dan mustahik merasakan manfaatnya. Inilah pentingnya akuntansi zakat untuk menjaga amanah dan memastikan zakat tersalurkan sesuai syariah. Demikian video yang kelompok kami buat, semoga bermanfaat ya. See you. Dadah.